أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضلنا بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المكرمين والمكرمات المحترمين والمحترمات Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, yang dengannya kita semua alhamdulillah bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan duduk i'tikaf thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal solih yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas hal-hal yang berhubungan dengan munakahat, dengan keluarga, dan hal-hal seputar ya, bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan menyimak petunjuk-petunjuk, karena pada kehidupan kita, di dalam kita mencari keperluan-keperluan untuk ya, kehidupan atau ma'isyah anak dan istri kita, tentunya kita perlu untuk menyimak apa saja yang diberikan ya, kepada kita semua sebagai ajaran Islam ya, ketika kita menjadi seorang pedagang, ketika kita mencari ma'isyah ya, sehingga bukan hanya semata keuntungan yang kita cari, tetapi dari apa kesibukan yang kita lakukan, dari kasab usaha-usaha yang kita lakukan, menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita ya. Dan tentunya berharap ya, mendapatkan keberkahan ya. Dan bagaimana usaha-usaha kita tadi tidak menyebabkan perkara-perkara akhirat kita tertinggal ya. Karena terkadang ya, ketika kita sibuk memikirkan atau melaksanakan ya, kesibukan-kesibukan, keperluan-keperluan kita, kadang ada hal-hal yang penting yang tertinggal ya. Oleh karenanya lah di sini ya, kita akan menyimak ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seseorang di dalam melaksanakan usaha ya, sehingga tidak meninggalkan kepentingan akhirat. Nah, disebutkan al-babul khamisu
fi syafaqatit tajiri ala dinihi fi ma yahussuhu wa ya'ummu akhiratahu. Ya. Menjelaskan tentang bagaimana seseorang memiliki rasa cinta, ya, kepada agamanya, jangan sampai perkara-perkara dunia menyebabkan kehidupan atau menyebabkan ibadah yang berhubungan dengan akhirat itu terlalaikan, ya. Maka disebutkan wala yambagi litajiri ayyusghilahu ma'ashuhu an ma'adihi, ya. Dan tidak sepantasnya bagi seseorang pengusaha, seorang pekerja, seorang pedagang, petani, apapun itu usaha, menyebabkan keperluan kehidupan dunianya, menyebabkan dia lupa an ma'adihi, akan tempat kembalinya. Sibuk, habis-habisan waktunya digunakan hanya untuk mencari keperluan dunia, kemudian lupa terhadap kehidupan akhirat. Fayakunu umruhu dha'ian wa sabqatuhu khasiratun, ya, khasiratan, sehingga umurnya itu menjadi hal yang sia-sia, ya. Karena kita diberikan umur, ya, oleh Allah, kesempatan hidup itu bagaimana waktu yang telah Allah tentukan untuk kita bisa kita memperbanyak di dalamnya ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Sehingga usia tadi betul-betul mengantarkan kita kepada kesuksesan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi ulama itu menjelaskan, ya, waktu itu seperti plastik, ya. Plastik itu memiliki ukuran, ada ukuran 1 kilo, ada ukuran setengah kilo, ada ukuran 1/4, ya. Nah, misalkan plastiknya itu ukuran 1 kilo, maka ketika seseorang disuruh mengisi apapun, misalkan disuruh untuk mengisi minyak, maka kadang ada yang mengisinya 1/4, ada yang mengisinya, ya, setengah, ada yang mengisinya penuh 1 kilo, ya. Tempatnya sama, tapi diisi dengan benda yang beratnya berbeda. Nah, seperti itulah waktu kita, 1 hari 24 jam, tapi terkadang ada yang mengisinya dengan amal soleh full, ya. Ada yang hanya sangat sedikit sekali, bahkan ada yang tidak mengisi sama sekali. Nah, maka ketika umur itu tidak diisi dengan amal-amal soleh, seorang lupa akan tempat kembalinya, yakni akhirat, disibukkan dengan tempat hidupnya, yakni dunia. Nah, maka akhirnya usianya akan tersia-siakan. Wa ma yafutuhu minar ribhi fil akhirati la yafi'u bihi, ya. Sehingga berapapun yang keuntungan yang dihasilkan dari usaha-usaha di dunia, baik itu perdagangan, pertanian, bisnis dan lain sebagainya, tapi dengan sebab usaha tadi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak ibadah kepada Allah Ta'ala, ya,
maka sebanyak apapun keuntungannya tidak bisa untuk menambal kerugian akhiratnya, ya. Nah, maka kita penting, ya, kalaulah kita berusaha, berdagang, bertani, apapun usaha kita, penting kita memperhatikan beberapa hal berikut ini, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa mengingatkan para sahabat, ya, mengingatkan para sahabat. Satu waktu ada jamaah yang berjihad ke negeri Najd, ya, dari Madinah ke Najd. Najd itu masih daerah Saudi sekarang, ya. Berangkat, kemudian sudah pulang dengan cepat membawa ghanimah yang banyak, ya. Maka ghanimah itu dibagikan, kemudian mereka saling berjual beli ghanimah. Maka ada satu orang, ya, dia berjual beli ghanimah sampai mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya pada hari ini. Oh, ada apa? Saya berjual beli harta ghanimah sehingga mendapatkan keuntungan 300 uqiyah, ya, 300 uqiyah. Ini nilainya sudah besar di waktu itu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya bukan dengan apa-apa, tapi diingatkan, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih cepat engkau dapatkan dan lebih tinggi nilainya? Apa? Kata Rasulullah, raq'ataini ba'da shalah, 2 rakaat solat sunnah setelah solat fardu, ya. Jadi kalau kita hari ini mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha kita, namun banyak ibadah-ibadah yang tertinggal, maka sebetulnya kita sedang rugi, ya. Biasanya kita bisa baca Quran sehari 1 juz, kok karena sibuknya urusan pekerjaan kita akhirnya hanya bisa baca 1 lembar. Salat yang tadinya biasa terus istiqomah di awal waktu, imam takbir kita sudah takbir, mulai tertinggal beberapa rakaat, bahkan kadang tertinggal salat berjamaah. Seberapapun keuntungan yang kita dapatkan dari usaha kita, sebetulnya kita bukan sedang mendapat keuntungan, tapi kita sedang mendapatkan kerugian, karena keuntungan yang begitu besar tidak bisa, ya, menambal kerugian akhirat kita. Nah, oleh karenanya lah penting kita untuk mengingat hal tersebut, dan pada kenyataannya kita pun tidak bisa tidak berusaha, maknanya tidak memiliki ma'isyah, penghidupan. Kita tetap harus berdagang, tetap harus bertani, tetap harus kerja di pabrik, tetap harus memiliki usaha. Nah, maka itu perlu kita tata dengan baik, sehingga ibadah-ibadah kita tidak tertinggal atau bahkan tidak terlaksanakan. Nah, ma yanalu fid dunya fayakunu mimman ishtaral hayatad dunya bil akhirah, ya. Maka seseorang itu bisa termasuk orang yang telah menjual akhiratnya, ya, untuk kehidupan dunia, ya, atau lebih memilih dunia daripada akhirat, padahal walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu sungguh lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka hendaknya balil aqil yang bagi ayyashfiqa ala nafsih, maka hendaknya orang yang berakal dia sayang terhadap dirinya, sayang terhadap dirinya, ya. Wa qala Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu ta'ala anhu fi wasiyatihi innahu la budda laka min nasibika fid dunya wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj fabda binasibika minal akhirah fakhudhu fa innaka satamurru ala nasibika minad dunya fatanzimahu. Qala ta'ala wala tansa nasibaka minad dunya ay la tansa fid dunya nasibaka minha lil akhirah fa innaha mazra'atul akhirati wa fiha taqtasibul hasanati. Maka kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hendaknya seseorang ya ketika ada ya kepentingan atau keperluan dunia dan juga ada kepentingan akhirat, maka fabda binasibika minal akhirah, utamakan yang akhirat itu. Contoh, ini kadang terjadi dalam keseharian. Kita buka toko ya, pagi pelanggannya biasa saja, tidak ramai, tapi pas menjelang azan zuhur, wah, pelanggannya ramai, banyak ya. Terus kalau kita ulur-ulur lagi, nanti saja zuhurnya, kalau sudah beres ini pelanggan beli ya. Sudah beres datang lagi, nanti saja, sehingga sampai menjelang asar, akhirnya sholat di penghujung waktu zuhur sudah hampir asar. Kenapa? Tadi ya, padahal kalau kita utamakan akhirat, kita utamakan itu sholat, yang namanya bagian kita dari Allah untuk dunia, pasti Allah akan beri ya. Nah, namun itu membutuhkan keyakinan ya, karena kalau keimanannya lemah, sulit ya. Nah, ini kadang kita dihadapkan kepada hal-hal tersebut ya. Bukan hanya pedagang, seorang pejabat ya. Maka ini kita ingatkan, kalaulah kita sekarang ada teman-teman yang berjuang melalui partai-partai politik dengan tujuan adalah bagaimana kita membawa agama ke dalam perpolitikan, maknanya dengan kita jadi dewan ya, anggota dewan, kita bisa berdakwah kepada anggota-anggota dewan yang lain ya. Terus waktunya sholat, kita bisa mengajak mereka, ayo sholat berjamaah. Nah, itu hebat namanya. Tapi jangan sekarang jargonnya ingin membela agama, ingin apa? Bagaimana nanti kalau kita nggak berpolitik, nanti siapa yang berpolitik? Nah, tapi ketika sudah masuk jadi dewan, masuk angin. Nah, jadi dewan, ikut rapat. Nah, rapat dari pagi sampai zuhur ya. Zuhur dia bingung, gimana nih kalau keluar dimarahi atasan. Akhirnya ikut terus, belum beres juga itu rapat sampai asar, akhirnya dia tertinggal sholat zuhur, padahal dulunya bilangnya apa? Ingin memperjuangkan agama. Tapi kenapa akhirnya malah terbawa dengan keadaan sehingga akhirnya meninggalkan perintah agama? Bukan berarti tidak boleh, silahkan perjuangkan, tapi ingat niat ketika kita pertama, niat itu ya. Jangan sampai orang nggak sholat berjamaah ya, bahkan ketika sholat rapat jalan terus. Nah, kalau memang berjuang untuk agama, dia harus perjuangkan itu, sehingga bagaimana di Pemda, di kabupaten lain sebagainya, hidup sholat berjamaah, hidup ya kajian-kajian agama, sehingga semuanya kembali meniatkan perjuangan itu adalah untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Nah, itu penting.
Nah, karena kadang ada ya terjadi seperti itu. Nah, itu di dunia ya tadi, di dunia yang hubungannya dengan jabatan dan lain sebagainya. Ya. Bukan hanya sebetulnya dalam perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, tidak. Dalam setiap aspek kehidupan. Terus selanjutnya, fakhuzhu fa innaka satamurru ala nasibika minad dunya fatunzimuhu, maka dahulukan akhirat, maka bagian dunia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena disebutkan Allah berfirman wala tansa nasibaka minad dunya, ai la tansa fid dunya nasibak, janganlah. Ini kan kadang banyak disalahartikan wala tansa nasibaka minad dunya itu akhirat penting, dunia juga jangan dilupakan, betul. Tapi bukan sampai dijadikan dalil ya akhirnya orang itu lebih cinta kepada dunia ya. Walatan sanasibaka minad dunya itu dalam beberapa tafsir dijelaskan, diantaranya tafsir Al-Imam Al-Qurtubi ya. Maksudnya apa? Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah, carilah ya akhirat dari apa yang Allah datangkan kepada kamu, tetapi walatan sanasibaka minad dunya, dan apa berupa bagian kehidupan dunia, kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya apapun, jangan lupa jadikan juga itu untuk akhirat. Nah, di sini disebutkan wa ailatan safid dunya nasibaka minha, janganlah kamu lupakan di dunia bagian kamu dari dunia, tujuannya untuk apa? Lil akhirati, untuk akhirat juga ya. Fa innaha mazra'atul akhirah, karena dunia itu adalah ladangnya akhirat ya. Wa fiha taqtasibul hasanati, disitulah kalian mengusahakan kebaikan-kebaikan. Wa innama tatimmu syafaqatat tajir ala dinihi bimura'ati sab'ati umur, termasuk rasa sayangnya seseorang terhadap agamanya, seorang pengusaha, seorang pedagang, petani dan lain sebagainya atas agamanya, hendaknya dia menyempurnakan untuk menjaga 7 perkara. Yang pertama, al-awwalu husnun niyati wal aqidati fi ibtida'it tijarati. Ketika kita dagang, ketika kita tani, ketika kita kerja di pabrik, ketika kita menjadi pegawai negeri misalkan, maka yang pertama harus kita perbaiki adalah husnun niyati, baiknya niat, wal aqidati, dan akidah ya. Fibtida'it tijarah, ketika akan memulai usaha, fal yanwi biha al isti'fafa anis su'al, tujuannya kita dagang, tujuannya kita bertani, tujuannya kita berusaha adalah agar diri kita tidak meminta-minta kepada orang lain ya. Isti'faf, menahan diri dari meminta kepada orang lain. Waqafut toma'i anin nas ya, dan mencegah berharap dari pemberian manusia, istighna'an bil halali anhum, karena merasa cukup dengan rizki yang halal dari mereka ya. Jadi kalau kita dagang, kita usaha, niatnya adalah untuk menjaga diri dari meminta-minta dan tidak berharap pada pemberian manusia ya. Dan niat untuk mencari rizki yang halal gitu. Dan husnul niyah wal aqidah, memperbaiki niat dan akidah nih, karena kalau niat dan akidahnya keliru, maka kita nggak bisa ketika waktu sholat meninggalkan sholat, meninggalkan usaha kita. Kenapa? Karena kita masih meyakini kalau saya nggak usaha, saya nggak tungguin ini toko, wah kalau saya sholat maka
nanti berkurang penghasilan saya. Tapi kalau akidah kita benar, rizki saya dijamin oleh Allah, Allah memanggil saya untuk sholat, maka saya penuhi panggilan Allah, rizki saya ada pada jaminan Allah Ta'ala. Itu penting ya. Maka pentingnya niat dan memperbaiki akidah. Nah, bahkan profesi-profesi pun sama ya. Kita itu kalau berdoa meminta rizki kepada Allah, yakin yang memberikan rizki itu Allah, bukan profesi kita. Nah, ini kan bahaya kalau ada dokter ya, keyakinannya bahwasanya uang itu datang dari pasien. Wah, nanti doanya sama Allah minta orang supaya sakit ya. Prakteknya misalkan sepi, ini orang yang sakit nggak ada, akhirnya ya Allah ya sakitkan orang-orang. Nah, ya kan, ngeri kalau begitu. Kenapa? Karena akidahnya ya. Kalau kita minta rizki kepada Allah, sudah jalannya banyak dari Allah Ta'ala ya. Bukan begitu caranya gitu. Bukan kita doanya supaya orang pada sakit, oh nanti orang pada berobat laku jadinya. Oh, enggak ya kan. Bukan juga kita punya usaha tambal ban, enggak usah ngedoain orang bannya pada bocor. Nah, ngeri kalau gitu kan. Nah ya, berarti kita ada apa, ada urun doa buruk untuk orang lain. Sudah doa kita ya, Allahumma razukna rizqan halalan thayyiban. Karena Allah Ta'ala kuasa mendatangkan kepada kita itu rizki. Nah, ya itu akidahnya itu harus diperbaiki. Yang bahaya lagi nanti tukang gali makam ya. Tukang gali makam sepi, nggak ada yang apa, meninggal, akhirnya minta apa, orang supaya meninggal. Nanti ada apa, ada bisa gali makam, nanti dapat uang dari hasil gali makam. Itu kan ngeri lagi itu. Nah, maka penting kita itu memperbaiki apa, memperbaiki niat dan memperbaiki keyakinan akidah kita kepada Allah Ta'ala. Karena rizki kita itu pasti sudah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita usaha, itu hanya ikhtiar, bagian daripada ikhtiar. Semuanya rizki kita adalah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki itu, niat untuk menahan diri, istighfar, tidak meminta-minta dan tidak berharap dari pembelian orang lain. Terus wasti'anatun bima yaksibuhu 'alad din ya. Memberikan pertolongan ya, memberikan pertolongan dengan sesuatu yang kita usahakan, menolong ya, berjuang di dalam agama. Contoh, kita ini jualan misalkan makanan ya, jual makanan, apalagi jualannya dekat masjid ya, jualan makanan terus laku ya, maka tuh kita tuh harus ada keinginan ya, setiap hari saya ingin meluangkan sekian kue untuk apa, orang yang hadir ke masjid, atau dari rizki yang saya dapatkan dari hasil dagang ini 2,5% per hari keuntungannya saya ingin infakkan ke masjid. Begitu, harus ada niat itu ya. Kita harus belajar seperti itu. Nah kemudian wa qiyaman bi kifayatil ayal liyakuna min jumlatil mujahidin bih. Niat juga ya, membantu keluarga sehingga kita termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yanwi an nusha lil muslimin, dan niat sebagai nasihat, yang nasihat itu berupa perbuatan bukan dengan ucapan. Nasihat bagi orang-orang muslim. Dengan kita berdagang, dengan kita berusaha, orang melihat
oh iya ya, fulan dia berdagang caranya baik, ya. Kemudian ketika dia berdagang waktunya sholat, dia sholat. Nah, ketika waktunya bulan Ramadan, ya, dia puasa dan dia juga tutup warungnya, misalkan jualan makanan, ya. Nah, jadi nanti orang itu, oh seperti inilah harusnya pedagang muslim, sehingga menjadi nasihat perbuatannya itu, ya. Kemudian yang kedua, ayyak sudal qiyama fi san'atihi aw tijaratihi bi fardin munfurudil kifayati fa inna sana'ati wat tijarati law turikat batalatil ma'ayis wa halaka aksarul khalqi. Nah, kemudian niat, ya, menegakkan hukum fardu kifayah, ya. Contoh misalkan gini, ada seseorang kerjaannya itu menjahit. Nah, karena tidak semua orang bisa menjahit, dan ada dalam Islam itu adalah anjuran bahkan kewajiban untuk menutup aurat. Nah, maka dia tampil sebagai seorang penjahit dengan tujuan agar orang-orang menutupi auratnya. Nah, ya, maka kerja yang dia kerjakan itu mulia, ya, menyebabkan orang-orang apa? Menutup aurat, gitu. Kemudian selanjutnya adalah alla yamna'uhu suqud dunya an suqil akhirah. Ya. Ketiga, pasar dunia tidak mencegahnya untuk memakmurkan pasar akhirat. Ya, pasar dunia apa? Ya, itu pasar-pasar yang ada. Ya. Pasar akhirat apa? Di sini disebutkan wa aswaqul akhirati al masajidu. Pasarnya akhirat adalah masjid, gitu, ya. Jadi jangan sampai karena sibuk di pasar lupa pasar akhirat, lupa masjid, ya. Qala ta'ala rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, ya. Di sini disebutkan, ya, Allah memuji rijalun, orang-orang la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, orang-orang yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mengerjakan sholat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, gitu. Warabi'u alla yaktasiru ala hadza bal yulazimu zikrallahi subhanahu fis suq wa yastaghilu bit tahlili wat tasbih fa zikrullahi ta'ala fis suq bainal ghafilin afdal. Nah, ketika kita berada di pasar, ya, sambil nungguin dagangan, kalau kita bertani sambil kita memacul dan lain sebagainya, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah, ya. Sambil nunggu pelanggan, ya, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sehingga waktu yang kita miliki itu tidak sia-sia, ada nilainya, gitu. Ketika kita menanam padi, kita sambil ucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Maka tanaman yang tumbuh, dia akan mendoakan orang yang menanamnya, ya. Bahkan dia akan mendapatkan banyak keutamaan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zakirullah fil ghafilin kal muqatil khalfal farin wa kal hayyi bainal amwat. Orang yang zikir di tengah orang-orang yang lalai, ya, yang lupa kepada Allah, itu seperti orang yang berjuang, ya, di balik orang-orang yang lari dari peperangan, dan seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati, ya. Terus selanjutnya,
alla yakuna syadidal hirsi ala suqi wat tijarah wa zalika bi ayyakuna awwala dakhilin wa akhir kharijin. Tuh, jangan terlalu ya semangat dunianya itu menggebu-gebu ya. Kalau datang ke pasar itu, orang yang pertama kali datang ke pasar terakhir kali keluar dari pasar ya. Tapi kalau ke masjid, terakhir kali datang, kemudian paling pertama keluar. Nah, ini Masya Allah. Terus selanjutnya, bi ayyar kabal bahra fit tijarati famahma makruhani yuqalu anna man raqibal bahra faqad istaqsa fi talabir rizqi. Nah, ini kalau ini agak apa nih ya, agak lumayan kuat ininya nih ya. Jadi kita tuh kalau minta sama Allah rizkinya itu, kalau dalam masalah rizki itu dari yang dekat-dekat, tidak usah jauh-jauh pergi kemana-mana hanya karena masalah apa? Masalah rizki gitu. Kalau jauh-jauh untuk dakwah, jauh-jauh untuk tolabul ilmi, itu nggak masalah ya. Misalkan kita untuk dakwah itu sampai ke pedalaman-pedalaman Papua, Kalimantan ya, sampai ke pedalaman-pedalaman Afrika, itu mantap, hebat itu ya. Apalagi dengan biaya sendiri ya, mengajak orang-orang kepada Allah, wah itu sejauh-jauhnya itu ya. Tapi kalau dalam masalah urusan makan, hanya urusan perut, kok kita sampai jauh-jauh mencarinya, bahkan sampai lupa terhadap apa? Kehidupan dalam amal-amal soleh. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya, alla yaqtasiru ala jtinabil harami, jangan menganggap remeh dari menjauhi yang haram ya. Jadi penting, kita harus, berarti kita sebagai seorang pedagang, seorang petani dan lain sebagainya harus tahu mana halal, mana haram ya. Bahkan kita jangan menganggap remeh, gampang lah, nanti tinggal taubat saja sama Allah. Iya, kalau taubatnya diterima gitu ya. Langgar saja mumpung masih muda, gampang taubatnya nanti tua gitu. Iya, kalau kita sampai tua ya. Jadi kita itu jangan menganggap remeh satu hal yang haram ya, hendak kita jauhi. Kemudian bahkan bukan hanya yang haram, jangankan yang haram, bal yattaqi mawaqi'as subuhati wa bazannir raibi ya, menjauhi hal-hal yang subhat, bahkan hal-hal yang meragukan gitu ya. Bahkan di dalam masalah ini ya, wala yanzuru ilal fatawa bal yastabti qalbah ya. Contoh ya, ada satu hal yang jadi ikhtilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat antara ini halal atau haram ya. Maka bukan hanya melihat fatwa ulama, tapi bagaimana hatinya gitu. Karena di dalam, setelah kita tahu ilmunya, setelah kita pelajari, istikharah, mohon petunjuk Allah Ta'ala, kolbu kita juga istabti kolbak, putuskan hatimu ya, maksudnya hati kita itu menunjukkan apa gitu ya. Kemudian selanjutnya, fa idza wajada fihi ya jazaratun ya, ada rasa tidak nyaman dalam hati, maka ijtanibhu, jauhi itu. Terus selanjutnya, wa idza hamala ilaihi sil'atun ya,
robahu amroha sa'ala anha hatta ya'rifa wa illa akala subhat. Tuh. Kalau lagi jual beli ini kan kadang kita nggak tahu ya. Ada misalkan yang beli ke kita itu uangnya ternyata uang yang haram. Ada mungkin ya, ada orang kita tahu profesinya ini suka judi online misalkan kalau zaman sekarang ya, atau PSK misalkan. Itu kan jadi gamang hati kita. Dia beli sesuatu kepada kita, bagaimana? Kalau secara hukum fikih kan jual beli yang mana ya uang yang digunakan adalah uang yang haram, maka B-nya B fasid, jual beli yang rusak. Ya. Sehingga ya di zaman ini kadang memang kita betul-betul harus berhati-hati ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Apa kita ini ada PSK datang, dia mau beli sesuatu di warung kita, nah, terus jangan beli di saya, nggak bisa juga seperti itu. Terus gimana? Ya udah ya, karena kita niatnya dagang ini juga adalah untuk menegakkan agama ya, untuk bagaimana kita mengamalkan sedekah misalkan. Ya udahlah ya, uangnya nggak usah diterima, barangnya kita berikan, kita kasih gitu ya, namanya sedekah. Mudah-mudahan dengan itu akhirnya dia sadar, oh tukang warung ini kok baik sama saya ya. Dan kita doa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah merubah hatinya, membolak-balikkan hatinya, menetapkannya atas hidayatul Islam ya, sehingga bisa bertaubat gitu ya. Karena ada ya para ulama didatangi kadang oleh orang-orang yang muamalahnya haram, muamalahnya tidak baik ya. Ketika diamplopi, dikasih uang, itu uangnya diterima tapi nggak dibuat apa-apa ya, diberikan lagi kepada orang lain ya, karena sudah tahu ini dari hal yang tidak baik gitu. Tapi kalau ditolak nanti menyakiti hati orang tersebut ya, sehingga diterima tapi tidak dimanfaatkan, digunakan untuk maslahat umum gitu ya. Asadisu ya. Nah, makanya walaupun kita punya penghasilan belum wajib zakat ya, misalkan penghasilan kita sebulan 4 juta atau 5 juta, keperluan anak istri kita banyak, sehingga hanya tersisa dari uang segitu misalkan per bulan hanya tersisa 100.000 ya. Kita ini kan berarti belum wajib zakat dengan seperti itu. Tapi kita tahu ya, banyak hal-hal yang kadang hal-hal itu subhat, maka kita keluarkan infak kita supaya apa? Supaya tadi, supaya membersihkan harta yang datang bagi apa? Terhadap diri kita, supaya dibersihkan gitu ya. Haji. Nah, kemudian yang ketujuh ya, ketujuh itu ada yang bagi ayyuraqiba jami'a majari muamalatihi ma'a wahidin min muamalaihi ya. Hendaknya kita kalau di dalam kita bermuamalah, berdagang dan lain sebagainya, kita itu harus apa? Mencatat ya, dan juga mengingat-ingat muhasabah. Dari pagi sampai sore berdagang, malam sebelum tidur muhasabah. Ada tidak ya, misalkan pelanggan yang saya kecewakan, yang sakit dengan ucapan kita, atau kita curangi. Nah, itu sebagai muhasabah dan kita berusaha untuk memohon maaf gitu kan. Jadi jangan sampai hal itu terbawa nanti sampai akhirat ya. Karena kalau sudah di akhirat bahaya gitu, nggak bisa minta maaf lagi gitu kan. Nah, hal ini
penting bagi kita, sehingga insya Allah dalam usaha apapun kita bergerak, baik itu perdagangan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya, dengan niat-niat tadi, maka insya Allah ya usaha kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikianlah apa kata guru kita, menambahkan pengetahuan kita, keilmuan kita, sehingga kita dalam hal usaha kita, ya, kasab kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita terbuai lalai dalam hal keduniaan. Kita utamakan adalah untuk akhirat kita, tempat kembali kita. Jangan Allah. Mari sama-sama kita akhiri ta'lim kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang akan bermanfaat bagi kita. Demikianlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.